Membangun negara itu tidak mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Bertemu lagi pemirsa dengan Dalang Milenial Celoteh Dewala Cepot. Kali ini Kidalang akan menyajikan cerita dengan judul Membangun Negara Itu Tidak Mudah. Agar tidak mengkorupsi waktu, mari kita mulai saja cerita ini. Di sore hari yang cerah, Dewala dan Cepot sedang menikmati kopi sore di kedai milik Markona. Tampak Dewala sedang membaca koran Indonesia. Cepot yang dari tadi menikmati rokok kaunya, tiba-tiba dia menoleh ke arah Dewala. Lalu Cepot bertanya, "Del, asik banget lo baca koran tetangga negara kita. Ada berita apa, Del?" "Ini Cepot. Ada artikel bagus yang sedang menilai kinerja Presiden Indonesia." "Wah, boleh juga tuh, Del. Coba baca yang keras, gua pengen dengar." Baca aja sendiri." "Jangan belaga pilon lu, Del. Kan lu tahu gua ini gak becos baca tulis." "Lagian udah zaman satelit kayak gini masih aja bego." "Udah, jangan terlalu lebar kewet kartu gua, Del." "Ya udah, baca nih. Dengerin ya. Membangun negara itu tidak mudah. Semua kita tahu dan menyadari bahwa negara kita Indonesia tercinta ini belum memberikan sesuatu yang terbaik pada kita, rakyat Indonesia. Kita juga memperhatikan dengan seksama bagaimana pejabat negara ini bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas diamanatkan oleh tuannya, yaitu kita rakyat Indonesia. Pemilik negara ini, saat ini kita memiliki seorang kepala negara yang cukup baik, jujur, sederhana dalam penampilan, terbuka dan tidak sombong. Kita tidak boleh menutup mata atas kerja keras Presiden kita pada periode 5 tahun yang baru lalu. Beliau menggebrak pembangunan infrastruktur dimulai dari desa-desa di seluruh pulau wilayah Republik Indonesia. Dan hasilnya sangat mengagumkan. Silakan rakyat Indonesia untuk menyelusuri situasi desa-desa dimulai dari Aceh sampai Papua. Di sana hampir semua desa tidak ada lagi jalan desa yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Sudah jauh beda keadaannya dari suasana 5 tahun yang lalu. Kenapa keadaan itu jadi beda? Kita harus jujur menyatakan bahwa para presiden kita yang lalu tidak punya pola pikir yang seperti Presiden Joko Widodo. Kenapa begitu? Jawabannya silakan tanya pada rumput yang bergoyang. Presiden kita yang satu ini memang berniat menyerahkan dirinya untuk kita rakyat Indonesia.
Beliau bekerja keras untuk memenuhi janjinya ketika beliau kampanye dalam pencalonan dirinya untuk jadi presiden. Beliau tampaknya orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang meyakini bahwa janji adalah hutang yang harus dilunasi. Karena itu, apa yang beliau janjikan pada waktu kampanye, kini ia bayar dengan kerjanya, dengan membangun negara ini. Membangun sebuah negara tentu saja tidak cukup dengan hanya membangun fisik belaka seperti infrastruktur jalan. Tentunya banyak lagi yang harus dibangun. Jokowi memang cerdas pola pikirnya. Di samping terus membenahi infrastruktur, beliau mencermati kondisi ekonomi negara dan rakyatnya. Karena itu, pelan tapi pasti sektor ekonomi mulai dibenahi. Dan hasilnya mulai dirasakan oleh para pelaku usaha, baik pengusaha besar, menengah maupun usaha kecil. Itulah kelebihan Jokowi dari beberapa presiden sebelumnya. Beliau memang tulus ingin melihat bahwa Indonesia ini adalah negara besar dan rakyatnya sejahtera. Bukan saja cuma seperti ini yang dikerjakan Jokowi. Itu versi siapa, Dewala? Ya versi yang pro Jokowi lah. Nggak mungkin dari pihak yang kontra. Tapi kalau sepanjang yang diuraikan memang kenyataan, kenapa enggak ya, Del? Iyalah, jangan omdo. Udah terusin bacanya, Del. Tentu saja masih ada hal-hal yang harus dikerjakan untuk memenuhi harapan semua pihak. Kita juga tahu bidang penegakan hukum terkadang masih banyak mengecewakan hati nurani rakyat. Kadang pemilik negara ini dibuat bengong karena banyak putusan di pengadilan yang kontroversi, yang menurut pemikiran rakyat setidaknya koruptor yang telah merampok uang pemilik negara ini sebanyak puluhan miliar layaknya bila dihukum 10 tahun penjara dan mengembalikan uang yang telah dirampoknya. Tapi ternyata oleh majelis hakim diputus cuma 3 atau 4 tahun saja dengan membayar denda cukup ratusan juta rupiah saja. Dan rakyat sudah dapat menebak. Pasti sang pengacara koruptor itu ada main mata dengan majelis hakim yang katanya mengaku wakil Tuhan di muka bumi ini. Itulah wajah pengadilan kita saat ini yang belum sama sekali bisa menyenangkan pemilik negara ini, sehingga keadilan sosial belum memihak kepada rakyat jelata. Itu baru kita bicara wajah pengadilan. Bicara keadilan sosial memang tidak mudah untuk diejawantahkan secara luas di tengah-tengah rakyat Indonesia yang penduduknya lebih dari 200 juta orang. Rakyat Indonesia yang sedemikian banyaknya, yang isi kepalanya berbeda-beda keinginannya dan beda kemampuannya, tentu saja akan beda memandang dan merasakan keadilan yang mereka terima. Sarana untuk memajukan para pelaku usaha diupayakan oleh Presiden. Dimulai untuk mencari modal usaha. Oleh Presiden diinstruksikan agar kredit atau pinjaman dipermudah oleh seluruh bank-bank yang ada. Apalagi pengusaha kecil disiapkan KUR atau kredit usaha rakyat
melalui KUR. Di sini pengusaha kecil dapat pinjam modal usaha sampai 50 juta rupiah tanpa anggunan. Dalam mengupayakan perbaikan ekonomi bangsa, terutama masalah harga-harga sembako dan BBM, kita tidak akan lupa ketika Presiden kita membuat terobosan yang gagah berani untuk menyamakan harga BBM di seluruh Nusantara. Dalam hal yang satu ini, warga Pulau Papua lah yang bersuka cita karena berpuluh-puluh tahun menderita harus membeli BBM dengan harga Rp100.000 per liter. Kini warga Papua bisa bernapas lega. Karena bisa menikmati harga BBM yang sama dengan saudara-saudaranya yang tinggal di pulau lain. Dan hal ini jangan kita komentari pemerintah yang lalu kok tidak berani bersikap seperti Presiden Jokowi. Jangan dikomentari ya, nanti ada yang bingung ya. Sampai di sini dulu pemirsa. Lain kali kita lanjutkan ke episode 2. Jangan lupa subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya. Saya Andi Bondan dengan Celoteh Dewala Cepot mengucapkan salam penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!